Kemudian nanti kalau di breakout dia akan kita uji dengan resisten berikutnya. Yang jelas kemungkinan besar akan kuat naiknya. Ya seperti itu kira-kira Pak Yanto dan Pak Fajar. Mungkin ada yang kurang jelas lagi, monggo ditanyakan. Iya Pak, kalau kita misalnya tadi entry menggunakan time frame yang lebih kecil, apakah exitnya juga menggunakan time frame yang lebih kecil atau kita kembali lagi ke time frame yang H1? Untuk entry dan exit misalkan menggunakan time frame kecil, pakai time frame kecil, exitnya pun tidak masalah Pak. Yang terpenting bukan eh, exit di H1 atau di time frame kecilnya, tetapi target yang kita sudah rencanakan. Kalau kita mengambil time frame yang rendah M15, maka tentu target perolehan profitnya jangan terlalu tinggi. Misalkan kita kalau di H1 mengambil 100 pip misalkan, kalau di M15 ya di bawahnya. Karena pergerakannya lebih rendah. Mau exit di H1 di M15 pun tidak masalah, tidak menjadi masalah. Yang terpenting target perolehan kita yang harus kita sesuaikan ya, biar nanti tidak liar. Kalau kita nanti menggunakan time frame M15 targetnya 100 ya kelamaan nanti. Bukan tidak bisa, tapi lebih lama. Karena pergerakan kecil, nanti belum apa-apa, marketnya ada koreksi lagi, kita deg-degan lagi. Nah, sekarang kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini kalau nanti dia warna merah 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 merah, yang kita jadikan sebagai area koreksi adalah warna hijau ganti sekarang. Ini di M15. Nah, di M15 kan dari pergerakan turun hijau merah ini naiknya berada di area koreksi atau berada di area retracement. Sehingga ini kemungkinan besar kalau tidak mampu untuk naik, dia akan kembali turun. Nah, turunnya juga nanti diuji. Di mana kita menguji ketika dia mulai berjajar turun. Sekarang kita lihat yang warna hijau ini, kita tarik begini. Kalau dia merah-merah, kita ambil tengahnya. Di sini adalah area koreksi, area retracement. Kalau kita menggunakan Fibonacci, ya ini kira-kira di sinilah untuk 50%-nya. Nanti diuji apakah nanti ini turun apa kuat turun atau terpental. Karena bisa saja di area di sini nanti balik lagi ke atas. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apakah nanti bakal berlanjut atau berbalik. Sehingga kalau kita misalkan punya di sini punya entry buy misalkan, ya setidaknya kita bisa ambil resiko dulu. Ambil artinya bisa meresikukan yang kita punya. Misalkan buy di sini. Misalkan kita punya buy di sini kemudian ternyata turun. Nah, untuk menguji apakah nanti kuat turun atau tidak, tentu di sini ada area retracement. Nah, bahkan di sini banyak penolakan. Di sini ada banyak penolakan. Maka disinilah nanti kemungkinan besar kalau dia turun, dia akan diuji di sini. Apakah kuat turun atau tidak? Karena pada dasarnya kalau di Fibonacci itu kisarannya 50 sampai 61. Kalau kita lihat, coba perhatikan, kita tarik dengan Fibonacci begini. Nah, yang 50 yang tadi saya garis tengah tadi. Kemudian yang 61 ini yang mendekati yang kita buat ini tadi. Artinya apa? Artinya tengah-tengahnya di situ menjadi dasar untuk kita menguji nanti apakah dia kuat turunnya atau tidak. Kalau ini nanti turun dia merah-merah-merah begitu. Jadi kalau naik masih tadi berada di area koreksi juga. Di area koreksi ketika memantul, maka artinya buyer tidak kuat lagi, masih belum kuat untuk meneruskan harga yang lebih tinggi karena seller menolaknya. Ya, walaupun demikian ketika turun nanti kita uji lagi. Ya,
Dengan time frame berapapun kalau kita entry boleh kita exit dimanapun. Kalau misalkan di H1, di M15 misalkan kita punya buy di sini misalnya. Nah, kita bisa lihat time frame lebih rendah pun tidak masalah. Kita bisa lihat di M5 misalkan. Nanti akan ketemu di sana. Nah, di M5 ternyata belum terlalu kuat juga ya. Seller masih mau turun. Seller mau mulai muncul di sana. Nah, kalau di M5 coba perhatikan di sini. Kita lihat di sini ada resisten. Di sini sebelah kirinya ada resisten. Sehingga ketika berada di resisten dia terpental, artinya memantul lagi. Nah, ini persis berada di resisten. Maka untuk bisa membaca pergerakan secara utuh, ada kalanya kita bisa melihat time frame lebih rendah. Bukan berarti secara terus-menerus kita tetap yang kita jadikan patokan utama adalah time frame yang lebih tinggi, H1, H4, D1. Tetapi untuk membaca lebih detail dan memanfaatkan runningnya, kita bisa membuka dengan time frame M15 maupun M5. Di sini akan terlihat di sana. Mana yang lebih valid? Ya tentu yang lebih tinggi ya, sebenarnya. Tetapi kembali lagi ke gaya trading kita, tipe trading kita. Kalau kita tipe trading yang scalper atau mengambil pip kecil, kita bisa menggunakan M5. Nanti kalau misalkan ini merah lagi, kita bisa masuk sell gitu. Kemudian ketika nanti berada di area koreksi di sini, kemudian terpental jadi warna hijau lagi, kita masuk buy lagi. Nah, dengan membaca yang lebih rendah begini, kalau kita menggunakan gaya trading scalper, maka akan jauh lebih valid daripada di time frame besar. Kembali lagi ke gaya trading kita atau tipe yang kita ambil. Kalau kita trading jangka panjang tidak bisa yang begini, pakai time frame M5 ini tidak bisa. Trading jangka panjang itu paling tidak yang digunakan minimal ya H4 ya. Kalau kita trading jangka pendek di H1, M15, M5 boleh ya, kira-kira seperti itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Tadi cara memunculkan Fibonacci gimana Pak? Nah, dipakai HP pakai laptop. Laptop. Di sebelah atas kiri di situ ada toolbar bertuliskan huruf F, ada garis putus-putus itu. Kalau kita sorot, kita dekatkan akan muncul ya, draw F, Fibonacci retracement. Ya. Nah, caranya baca bagaimana? Cara baca misalkan ini sekarang yang dominan buyer misalkan. Yang dominan buyer. Yang dominan adalah hijau ini loh Pak ya, dari bawah ke atas. Kita klik dulu satu kali, kemudian arahkan ke body candle yang di bawah warna hijau ini, kemudian klik, ditahan, ditarik sampai ujung atasnya warna hijau. Nah, ini adalah cara kita membaca Fibonacci atau retracement-nya. Kemudian maksudnya apa seperti ini? Ya, tadi seperti kita sampaikan, tanpa Fibonacci pun kita mengambil tengah-tengahnya, titik tengah untuk area retracement atau koreksinya. Nah, kalau di Fibonacci ini sudah dihitung. Nah, di sini ada 50%-nya, ini retracement-nya di sini. Kemudian ada di sini 61,8. Artinya ketika nanti dia turun berada di kisaran antara 50 dan 61 ini, dia masih akan memantul, akan kembali ke atas kalau nanti di area di sini banyak penolakan. Sebaliknya ketika dia turun lebih kuat dari sini, misalkan begini, lebih kuat dari Fibonacci retracement ini 50, 61,8 ini, artinya buyer sudah tidak punya kemampuan untuk mengangkat lagi, sehingga kemungkinan besar akan lanjut turun. Kemungkinan besar akan lanjut turunnya. Kalau yang kita sampaikan ke teman-teman ini, kalau tidak menggunakan Fibonacci maka 75% dari struktur hijau yang terbentuk. Kalau di Fibonacci ada angkanya, di situ ada 50, ada 61. Ketika masih berada di atasnya itu, maka dia kemungkinan masih akan memantul, akan kembali naik lagi. Meskipun merah-merah. Contoh ya,
contoh prakteknya bagaimana. Mungkin yang sudah terjadi kita lihat. Nah, misalkan di sini ada dominan warna hijau. Saya tarik yang hijau ini, kita pakai Fibonacci yang ini ya, yang di sini kita lihat untuk mengukur Fibonacci bagaimana. Klik di sini, kemudian dari ujung bodi yang hijau kita tarik ke atas sampai ujung hijau lagi. Ini tujuannya untuk mengetahui tingkat pembalikan atau retracementnya. Ya, misalkan begini, ketika naik, ya ketika dominannya buyer, kemudian ada candle merah atau warnanya berubah dari tren naik menjadi turun. Ini harus diuji apakah nanti kuat turun atau tidak. Nah, untuk menguji kuat turun atau tidak, ini biasanya di antara ini, di antara di sini. Maksimalnya adalah 61,8. Kalau masih berada di atas, kemudian memantul lagi, muncul lagi warna hijau lagi, maka kemungkinan besar dia akan balik naik. Tetapi ketika sudah lebih dari 61,8 ini, maka kemungkinan besar akan lanjut turun. Oke, contoh lagi. Sekarang dominan warna merah sekarang. Yang ini, yang merah ini. Kemudian kita ketika di ujung warna merah, ini ada candle yang berubah warna. Ya, ketika berada di ujung tren merah atau berada di tren turun, di ujungnya setelah merah ini tiba-tiba ada candle yang berubah warna. Dari candle merah menjadi hijau. Ya. Kalau secara teori pola candle, ini namanya bullish engulfing yang bisa memberikan petunjuk awal bahwa market akan bergerak naik atau berlawanan dari turun menjadi naik. Nah, naiknya itu kita harus ukur, bukan berarti naik langsung panjang tinggi. Kita harus ukur. Kalau kita mengukur dengan Fibonacci, kita klik di sana, kemudian dari ujung merah ke ujung merah bawah kita klik di sana. Nah, nanti naiknya itu diuji di area 61,8. Selagi masih di area di sini, maka kemungkinan besar akan kembali turun. Kalau misalnya ini masih ditolak lagi. Tetapi ketika sudah lebih dari 61,8, artinya sudah 75% lebih bahkan, maka kemungkinan besar akan lanjut naik. Perhatikan ketika ini naik, hanya berada di antara 38 ini ya. 38, sekian. Akhirnya begitu naik sampai di angka ini, dia terpental lagi, turun lagi. Persis berada di area support kembali lagi. Ya, kita coba lagi nanti sampai di mana. Nah, berada di sini selalu terpental. Kemudian ketika sudah mulai ganti trennya, bukan di sini ngitungnya sekarang. Yang terdekat dari running kita lihat. Yang terdekat dari runningnya. Misalkan sekarang ganti jadi naik di sini. Nah, ini yang dominan di sini, bukan di sini lagi. Ya, bukan yang sebelumnya, bukan di sini lagi, tetapi ganti yang dominan warna hijau. Maka untuk menguji ketika nanti di ujungnya sudah mulai merah, ketika sudah mulai berbalik dari warna hijau sudah mulai muncul merah, maka untuk menguji sampai di mana, apakah dia breakout atau akan kembali ke atas, kita uji boleh dengan Fibonacci seperti ini. Kita tarik di sini sampai ujung warna hijaunya. Nah, di sini ada 50, 61. Batasan maksimumnya adalah 61,8. Coba kita perhatikan, kita geser. Nah, pergerakannya ternyata sideways, datar. Masih berada di area koreksi. Artinya kondisi seperti ini bisa saja setelah koreksi naik jauh lebih kuat. Perhatikan. Nah, harus kita selalu memperhatikan, harus menjadi perhatian ketika awalnya tren baik itu turun maupun naik, kemudian ada konsolidasi itu datar, ya maka kebanyakan dari pola seperti ini, kondisi seperti ini, dia akan lanjut lebih kuat naiknya. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan berbaliknya luar biasa, tetapi kita punya uji yang namanya uji retracement ini. Kalau nanti sudah melebihi angka 61,8 atau setidaknya 75% dari
dominannya, ya dominan misalkan di sini. Setidaknya kita punya antisipasi, punya simulasi. Oh, ternyata marketnya sudah kuat turun. Sehingga kalau kita punya transaksi yang sudah jauh meninggalkan area retracement, ya kita cut loss, tidak ada jalan lain kecuali cut loss kalau sudah berganti tren. Artinya kalau sudah lewat berarti ganti tren nanti. Kalau sudah lewat di 61 atau 75%-nya akan berubah tren nanti. Kalau sudah berubah tren, maka satu-satunya jalan adalah cut loss. Ya, itu caranya kita mengetahui. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti lebih gampang ya Pak, percampuran candlestick sama Fibonacci Iya, untuk boleh. analisanya. Digabung pun tidak masalah. Kalau misalkan Iya, tidak mau pakai narik itu, ya kita visual pun ketemu. Visual iya, pun kita ketemu separuh misalkan, ambil saja separuh. Tetapi kalau di Fibonacci ada 61 lagi. Itu yang lebih mungkin membantu setidaknya. Maka kalau kita belajar banyak dengan bantuan indikator pun tidak masalah sebenarnya. Terpenting itu tahu konsepnya dulu. Tahu konsep dasarnya dulu, baru kita nanti bisa bantuan dengan mungkin indikator tambahan. Yang terpenting tidak terlalu ruwet, karena yang terlalu ruwet, terlalu kompleks membuat kita menjadi semakin bingung. iya, iya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Yang bikin panik kan kadang-kadang begitu kita buy turun Ya, udah karena panik. kita tidak tahu sampai di mana kira-kira. Hmm, Setidaknya iya, kalau punya gambaran naik turunnya ketemu kondisi seperti ini, misalkan kita punya floating, ya biarkan aja kan masih ya di area begitu. Kalau kita tarik iya, iya, Fibonacci misalkan ya dari sini ke sana ke atas itu. Nah, ini kalaupun bergerak dia turun masih jauh, Pak. Jadi iya, area-area pergerakannya masih jauh dari area retracement. Jadi area retracement ini area di mana di situ dia diuji apakah nanti hanya sebatas koreksi turun atau betul-betul kuat begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya iya, iya. jarang jarang menggunakan ini, cuma sekilas kita menggunakan dengan batas-batas separuh, kemudian di sebelah kiri kita lihat ada penolakan, kita mendekati sama. Tadi kan Fibonacci-nya kalau tarik sekitaran ini tadi, ini juga sama. Di sini ada penolakan, ada separuhnya, ya gitu. Tergantung mana yang kita paling gampang, paling mudah, dan tentu membantu kita lebih lebih valid lagi. Oke, mungkin pertanyaan yang lain Ya bila Pak, nanti. kalau untuk seperti yang pernah Bapak jelaskan sebelumnya ya, untuk Ya, misalnya saya ingin meniru strategi trading eh, sniper, ya, itu apa namanya? Apakah entry-nya hanya bisa kita lakukan pada saat benar-benar berada di posisi support dan resisten aja. Jadi kalau sedang running ya kita ya mau nggak mau kita tunggu terus itu sampai dia ketemu support dan resisten yang kuat. iya, Atau bagaimana Pak? tidak juga Pak. Jadi justru kalau running market bergerak kuat itu juga bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau running tapi seperti ini tidak bisa. Running yang saya maksud adalah running yang ada fluktuasi harga yang ekstrim, yang kelihatan di sana. Biasanya malam, Pak, jam-jam malam, jam 7 sampai jam 10 malam itu ada pergerakan cepat. Kita bisa pakai menggunakan M15 pun boleh. M5 pun tidak masalah karena kita menggunakan memanfaatkan runningnya. Kalau kita H1 kan masih begini. Nah, kalau pergerakannya agak terlihat ekstrim atau terlihat fluktuasinya luar biasa, kita boleh masuk di M5 untuk nanti bisa memanfaatkan peluang yang ada di sana. Ya tentu bukan menunggu puncak-puncaknya, tetapi kita bisa menggunakan karakter candle, bisa menggunakan pola candle yang terbentuk di sana, dan mungkin syarat-syarat yang diantaranya menggunakan 2-3 syarat yang biasa kita sampaikan. Contoh misalnya, ketika ini di M15, sekali lagi dilihat ketika turun, kemudian dari tren turun ini sudah mulai muncul begini misalkan. Ini di sini ada namanya pola candle hammer di ujungnya di sini. Ya, saya tandai dulu yang hammernya biar ini juga nanti kita kita hubungkan dengan materinya. Ya, contoh di sini ada
muncul hammer di sana, kemudian berada di area support. Artinya area support, kenapa saya bisa menyebut area support? Sekali lagi, di area ujung bawahnya di sini selalu ditolak oleh buyer. Maka ini menjadi area support. Bagi saya ini adalah area support yang kuat di sana, karena banyak penolakan. Bahkan tidak hanya satu, tapi bahkan bisa lebih, tiga. 1, 2, 3, 4, yang terakhir di sini ada hammer di sini. Nah, hammer ini sebagai pemicunya atau triggernya, Pak. Setelah proses yang kita dalami di sini, ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan. Terakhir yang menjadi trigger adalah hammernya ini. Sehingga hammer ini menjadi pemicunya, menjadi alasan kita untuk meyakini atau untuk berpikir bahwa buyer sudah mulai akan kuat nantinya. Ya tentu untuk meyakinkan kita bisa butuh satu konfirmator. Atau kalau misalkan kita sudah yakin dengan sebelumnya penolakan, kita pun boleh kita ambil posisi buy di candle selanjutnya di sini. Ya, sebaliknya ketika misalkan tidak pengalaman dengan model seperti ini, belum yakin karena ini baru muncul satu hijau, kita bisa tunggu satu hijau lagi. Baru kita entry-nya di selanjutnya di sini. Ya, karena tidak cukup lama kita menunggunya, hanya 5 menit. Ini adalah time frame M5. Baru nanti target kita sesuaikan. Karena kita menggunakan time frame kecil, ya kita mungkin ngambil sekitar 50-60 saja cukup. Sehingga untuk keluarnya ini kita butuh 3 candle. Artinya 5 kali 3 15 menit. Kita butuh 15 menit bisa bergerak dengan cepat. Kemudian kita kembali setelah naik begini. Setelah naik begini, perhatikan ujung puncaknya di atas itu. Yang warna merah yang saya masukkan, warna merah ini. Saya kasih highlight warna biru untuk menandai. Ketika naik, ya ketika trennya sudah mulai naik, struktur marketnya terbentuk trend up, ya sudah mulai beranjak naik. Kemudian di ujungnya muncul doji. Di sana ada doji, atau mungkin kalau teman-teman menilai ini shooting star, ya silahkan boleh. Artinya pola doji, pola shooting star itu sama-sama memberikan indikasi petunjuk market mau berbalik dari naik menjadi turun. Tetapi perlu diperhatikan, ini berada di mana? Apakah dia di resisten atau tidak? Satu. Yang kedua, adakah penolakan yang lain? Nah, kalau cuma satu, ini sendirian tidak kuat. Beda dengan yang di bawah. Kalau yang di bawah tadi ada hammer, tetapi di sebelah kirinya ada penolakan yang banyak. Artinya berada di area support. Nah, sementara yang di atas, ini ada doji atau shooting star yang tidak ada penguatan. Di sebelah kiri tidak ada penolakan. Tidak ada resisten yang kuat. Kemudian selanjutnya tidak dikonfirmasi lagi atau tidak ada konfirmator warna merah. Diingat, kondisi seperti ini terkadang terjebak dengan hanya pola candle. Pola candle tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada struktur yang membangunnya. Harus ada aspek lain yang bisa memperkuat. Ya, kalau kita hanya mindset yang ada di kepala kita pola candle, saya pastikan tidak akan ketemu nanti. Contoh seperti ini yang memberikan satu penolakan seller, tetapi tidak ada pendukung, tidak ada suara lain yang memberikan penguatan. Sehingga perlu diperhatikan, harus ditunggu konfirmator berikutnya lebih kuat. Kalau misalkan ini merah tebal, baru boleh kita sell selanjutnya. Tapi ternyata setelah penolakan ini tidak turun sama sekali, bahkan lebih tinggi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka kita bisa entry buy di sini. Kenapa kok kita entry buy padahal ada penolakan? Penolakan yang tidak ada dasar yang lebih kuat, kemudian sudah dimakan habis oleh buyer, maka otomatis diabaikan. Dia akan kembali ke tren utama.
apalagi hijaunya hijau tebal, tanpa perlawanan, tanpa penolakan, maka kita bisa entry di sana buy. Yang terpenting tidak membahayakan. Membahayakan itu apa? Ini bayarnya lebih kuat, kemudian tidak ada penolakan di sana, maka tidak ada alasan. Kalaupun misalkan ternyata tiba-tiba turun, ya kita tinggal nguji aja, tinggal nguji ini ke sana, kita ambil separuhnya, ini adalah area untuk menguji kita, area untuk menguji apakah nanti kuat turun atau tidak, itu aja. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai yang Fibonacci, ya tinggal narik begini. Nah, di situ di mana nanti dia naik turunnya, sampai di mana? Ya, naik turun sampai di mana? Jangan buru-buru cut loss, jangan buru-buru kita habisi sebelum kita betul-betul menunggu mana yang kira-kira lebih dominan. Nah, terkadang tidak punya dasar, ada koreksi sebentar aja sudah bingung. Ya, setidaknya dengan materi ini minimal lebih memperkuat keyakinan, minimal bisa menahan rasa kecemasan kita dengan simulasi seperti ini, atau dengan dasar-dasar penolakan, dasar-dasar koreksi yang kita sudah berikan ini. Intinya kalau kita entry sell menyalahi tren atau melawan tren. Kalau kita entry buy sejalan dengan tren. Maka fokus sebenarnya paling utama, satu, tidak melawan tren, yang kedua harus ada triggernya, harus ada pemicunya apa. Yang tadi saya sampaikan, ini ada shooting star tetapi dikembalikan lagi, dimakan habis oleh buyer. Maka yang menjadi triggernya adalah ini, trigger kita untuk entry buy di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa dicoba lagi, dipraktekkan ya, sedikit demi sedikit. Yang terpenting ada materi yang masuk, kemudian dipraktekkan, ada materi masuk, dipraktekkan, dievaluasi selalu. Kalau misalnya tidak sesuai, maka koreksi di mana yang tidak sesuainya. Apakah ada benturan-benturan, ataukah misalkan ini sudah berbalik tren. Kalau kita sudah memahami, gampang. Kalau dia mau turun pun nanti pasti kelihatan. Selalu ada struktur yang terbentuk. Kalau dia mau berbalik turun, pasti ada struktur merah yang terbentuk. Kemudian sudah melewati area retracement-nya. Ya, tidak mungkin tiba-tiba tanpa berita yang berdampak besar, tiba-tiba panjang dalam waktu yang cepat. Sangat kecil kemungkinan seperti itu. Jadi candle itu atau harga itu bergeraknya secara bertahap. Secara bertahap itu tentu kita bisa membaca nanti kalau dia turun, dia bertahap terus begitu. Nah, nanti diuji di area koreksi. Kemudian diuji di area supportnya dan seterusnya. Ya, seperti itu kira-kira, mungkin bisa nanti banyak dipraktekkan. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan dulu mungkin. Oke, kalau tidak ada saya buat kesimpulannya, nanti coba nanti dipraktekkan. Saya akan buatkan kesimpulan sederhananya yang perlu kita perhatikan apa. Yang pertama, di dalam menganalisis, perhatikan tren. Nah, tren tadi adalah struktur yang terbentuk tadi. Yang kedua, perhatikan area pentingnya. Apa area penting tadi? Ada support resisten. Yang kedua, ada retracement atau koreksi. Oke, apakah nanti di retracement ini breakout atau memantul, nanti dilihat. Yang ketiga, perhatikan triggernya. Apa yang menjadi trigger tadi? Ya, contoh misalkan pola candle tadi saya sebutkan tadi. Pola candle doji yang tidak ada penguatan, maka kita menunggu lagi berikutnya sampai ada yang memperjelas. Tadi saya contohkan dengan munculnya candle hijau yang panjang, berarti dojinya dimakan habis atau kalah dengan yang terakhir. Kalau misalkan tadi ada pola candle yang berada di area support misalkan, kemudian marketnya ditolak, banyak penolakan, ini banyak penolakan, kemudian muncul di situ hammer tadi contohnya, maka ini menjadi triggernya, menjadi
dasar untuk kita mulai menemukan titik entry-nya. Ya, ini perhatikan, kalau kita sudah bisa memperhatikan dengan baik, kita kuasai dengan baik, tentu tidak ada keraguan. Oh, ini saya kasih buy kok marketnya turun, ketika saya sell marketnya naik, karena tidak memperhatikan semuanya ini. Tren tidak perhatikan, area pentingnya tidak perhatikan, triggernya pun tidak jelas kita. Ya, mudah-mudahan singkat ini bisa membantu nanti untuk lebih baik lagi di dalam kita menganalisa, lebih baik lagi di dalam kita membaca peluang-peluang yang ada. Coba praktekkan. Ada 3 ini, praktekkan saja dulu nanti. Ya, nanti kita evaluasi lagi. Kalau ada persoalan, pertanyaan, sampaikan lagi. Setidaknya sedikit ini minimal membuka pandangan kita, membuka wawasan kita lagi. Dari yang awalnya mungkin keraguan, belum ketemu, belum tahu, ya setidaknya sekarang terbuka lagi. Ada tambahan lagi, ada wawasan lagi, sehingga nanti kehati-hatian ada, kemudian rasa cemas juga bisa kita turunkan nanti. Pak, boleh nanya satu lagi, Pak? Ya, Mungkin silakan. kalau masih ada waktu untuk Selfie sebagai pemula ya Pak, apa sebaiknya kita menggunakan 3 candle atau lebih dari 1 candle lah untuk menentukan entry-nya itu Pak, supaya nggak salah. Ya. Jadi untuk menentukan titik entry tidak boleh hanya satu, tidak boleh hanya satu candle atau satu pola, minimal 2. Minimal 2. Saya kasih contoh lagi, minimal 2. Minimal 2 itu bukan berarti harus hijau berjejer 2, tidak harus begitu. Misalkan ini ada hammer, kemudian ini hijau lagi, tidak harus begini. Yang terpenting struktur sebelumnya kita lihat. Kalau ini tidak ada yang mendukung, maka ini mutlak wajib minimal 2. Kalau ada yang mendukung, 1 sudah cukup. Contoh begini ya, kita masuk di tren naik misalkan, yang ujung atas naik misalkan. Nah, di atas di sini berganti warna. Ketika dia puncak naik, kemudian di sebelah kirinya tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan, maka wajib harus 2 warna merah nanti. Artinya tidak boleh 1 begini kita sell, tidak boleh. Kalau hijau bagaimana? Kita tunggu lagi. Hijau lagi kita tunggu lagi, kemudian merah. Nah, merahnya ini paling tidak harus memakan hijaunya. Memakan hijaunya, baru nanti kita entry-nya di sebelahnya, di candle selanjutnya. Contoh seperti yang di kanannya ya, di kanannya lagi di sini, sama juga ini. Ini sebelah ini hijau ya, sebelah kirinya tidak ada penolakan, tidak ada penolakan yang panjang. Maka 1 ini pun tidak boleh kita tiba-tiba entry. Kita membutuhkan minimal 2 merah baru kita entry selanjutnya. Kemudian misalkan naik bagaimana? Sama saja. Kalau naik misalkan tiba-tiba naik, ini pun sama. Ini misalkan naik, di sebelah kiri tidak ada penolakan, tidak ada pendukung, maka walaupun ini panjang, kita tetap butuh konfirmator 1 lagi di sini. Nah, kita entry baru di selanjutnya di sini. Kenapa kok lama sekali? Ya, karena kita mau trading ini yang sehat, yang bisa profit intinya di sana. Bukan kita ngawur kemudian kita berspekulasi nanti mudah-mudahan naik, mudah-mudahan turun. Tidak, tetap menggunakan perhitungan dan analisa. Kalau misalkan berbalik pun ada recovery-nya, caranya kita keluar bagaimana. Ya, kalau sudah jauh meninggalkan retracement, cut loss. Karena itu situ akan berubah arah trennya. Contoh lagi misalkan sebelah kirinya, nah di sini ada penolakan panjang. Ada penolakan panjang atau shooting star tadi ya, pola candle. Ini pun tidak bisa berdiri sendiri, tidak boleh. Untuk mengantisipasi, menjaga kemungkinan nanti berbalik lagi. Karena nanti bisa saja nanti penolakan jadi warna hijau yang memakan habis merahnya. Maka kalau hijaunya ini memakan merah, habis kita entry buy saja sudah.
Sebaliknya ketika ini sudah dikonfirmasi merah, kita masuk merah. Tentu bukan di area subbase, ini di area trend. Ya, bukan di area datar ya. Kalau di area datar nanti lebih baik kita menunggu sampai ada dominan gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ada yang kurang jelas lagi mungkin terkait dengan triggernya ini. Karena yang triggernya ini menjadi pemicu terakhir untuk kita mau entry-nya. Oke, ada lagi terkait dengan analisa mungkin bisa ditambahkan kalau ada yang belum paham. Intinya saya ulang lagi, ada 3. Yang pertama, jangan melawan tren ketika tidak ada petunjuk. Yang kedua, perhatikan area pentingnya. Area penting tadi termasuk ada support resisten. Yang kedua adalah area retracement atau koreksi. Kemudian baru triggernya. Trigger tadi terkait dengan pola candle yang muncul di sana. Ya, perhatikan 3 ini, mudah-mudahan nanti bisa mengubah dan memperbaiki trading kita, memperbaiki kualitas trading kita dari yang mungkin pertama belum bisa profit konsisten menjadi profit lebih konsisten. Terima kasih teman-teman untuk materinya. Sementara itu dulu Pak untuk evaluasi. Nanti besok ada waktu kita evaluasi lagi. Semua yang kita lakukan, yang kita praktekkan dicatat saja atau di screenshot boleh, nanti kita diskusikan mana yang kira-kira belum paham, sehingga nanti setidaknya ada gambaran dulu di kepala. Masalah praktek, masalah nanti pengalaman itu nanti waktu yang menguji. Yang terpenting ada gambaran, caranya bagaimana masuk, caranya kita menganalisa bagaimana, kemudian mengetahui bagaimana market akan naik, akan turun, batasan-batasannya di mana. Yang penting kita bisa mengetahui dulu dari mana, dari arah tren, dari area pentingnya, kemudian triggernya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf seperti itu yang bisa kita sampaikan dulu untuk evaluasi pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Besok kita akan sampaikan untuk linknya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai ketemu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.